Saudara Bapak Ibu, ya apapun situasi kita tetap bersuka cita, amin. Sekali lagi kita nggak boleh dikalahkan dengan hal-hal yang dari dunia ini, amin. Karena kita hidup oleh firman, kita hidup oleh kebenaran. Dan kalau kebenaran saudara, kebenaran itu kebenaran. Kebenaran hanya bisa dilihat arti kebenaran sesungguhnya dengan kacamata firman. Bukan dengan fakta. Fakta boleh mengatakan contoh. Ada pesawat yang jatuh, meledak. Dan sudah pasti semua mati kan. Tapi ada satu anak yang hidup. Itu kebenaran atau fakta? Faktanya seperti itu. Tapi dari mana? Kebenarannya adalah Tuhan menjaga. Amin. Tuhan melindungi. Kebenaran. Jadi jangan hidup karena apa yang kita lihat. Kebenarannya Tuhan tetap memelihara saudara. Tuhan tetap menjaga saudara. Apapun yang terjadi saat ini, kebenarannya Tuhan berdaulat atas bangsa ini. Karena Tuhan punya purpose, punya tujuan untuk setiap kita. Tuhan punya misi untuk setiap kita. Tapi iblis berusaha untuk menakut-nakuti kita sehingga kita percaya kepada fakta, kenyataan, bukan kepada kebenaran. Amin. Itulah misi Tuhan buat kita. Masih dalam series What Shapes Us. Apa yang membentuk kita? Kali ini kita belajar mengenai mission, misi. Misi akan membentuk hidup seseorang. Misi yang membentuk saudara. Siapa saudara seperti Mr. Bean? Yang pertama langsung turun, langsung ada di gereja. Enggak ada kan? Enggak ada saudara. Ada seseorang yang bermisi, yang berbicara kepada saudara. Mungkin pertama kita cuek. Tapi kemudian itu lama-lama itu seperti benih. Dan kita bisa mengenal dan menerima Yesus sebagai Tuhan. Dan kita bisa duduk di tempat ini. Jadi itulah misi Tuhan untuk setiap kita. Supaya kita memperoleh keselamatan. Kita ikut dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi kita dibentuk oleh misi ini. Setelah kita berada dalam misi Tuhan. Tuhan melatih kita, terus memproses kita. Karena ada sesuatu harapan dia. Bukan cuman kita menerima, mengenal dia dan mengikuti dia. Ada misi Tuhan yang besar buat kita. Sebentar kita lihat saudara. Untuk apa? Untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Amin. Untuk menjadi saksi orang yang mengalami. Saudara mengalami kesulitan, kemudian Tuhan melepaskan saudara, saudara saksi. Amin. Saudara mengalami sakit, Tuhan menyembuhkan saudara, saudara saksi. Amin. Banyak kesaksian dalam hidup saudara, saya percaya ke saya juga seperti itu. Banyak hal yang saya nggak mampu lakukan, tapi saya bisa bersaksi karena saya melalui bersama-sama dengan pertolongan Tuhan. Bagaimana kita menjadi saksi-saksi Kristus di tempat kita berada? Bagaimana kita membiarkan Roh Kudus membentuk kita menjadi saksi Kristus. Dan apa yang dapat kita lakukan untuk menjadi suatu bangsa. Bangsa yang menjadi saksi Yesus. Saudara, saya mau pagi hari ini kita melihat bukan hanya misinya. Tapi filosofi, pandangan, kekristenan. Secara rohani mengenai filosofi misi itu sendiri. Kita semua tahu amanat agung, saudara. Nah, bagaimana kita dibentuk? Saya buka dengan ini, saudara. Satu teknik lama yang paling up to date, yang terkini kira-kira bagaimana kita melayani orang. Nah, di dalam, kira-kira ini. Saudara, dulu saya diajar, kalau mau melayani orang, ya, sometimes kita ke rumah dia atau ke tempat di mana dia berada, nongkrong dan mulai bercerita. Apa yang pertama saya lihat untuk saya tahu siapa orang itu? Saya lihat gambar. Zaman dulu-dulu saya itu ada poster-poster. Saudara, poster. Jadi ada posternya Michael Jackson. Dan biasanya kalau ada seperti ini, kemudian yang lain itu seperti itu. Kemudian saya lihat, ada gantungan kaos tangannya. Dan nggak heran kalau memang orang ini kayak Michael Jackson. Setiap dia ngomong dia punya gaya, wah luar. Saya nggak tahu ya seperti kira-kira begitu. Apa namanya itu ya? Ya? Moonwalk. Pernah sudah berjalan di bulan. Tapi Michael Jackson bisa membawa orang untuk berpikir.
Untuk saudara bayangkan, aduh kalau saya seperti itu. Dan apa ini ketenaran, ya kan? Dan itulah apa yang dia lihat selalu dia akan latih itu, terus dia lihat visualisasi. Atau dia lihat gambar Yesus. Dan dia setiap hari berlutut. Saudara, intinya apa yang kita lihat, kita lakukan berulang-ulang, itu bisa menjadi habit kita, kebiasaan kita. Dan kita akan menjadi seperti itu. Saudara Aristoteles berkata, we are what we repeatedly do. Excellence then is not an act, but a habit. Menjadi kebiasaan. Ini filsuf Aristoteles, saudara. Jadi apa yang saudara lakukan berulang-ulang, saudara, berulang-ulang pasti ada hasilnya. Bukan hanya baik. Dan bukan hanya action, tapi menjadi habit. Kebohongan juga yang dilakukan berulang akan dibikin orang seperti kebenaran. Amin. Bohong terus dia lupa. Orang lupa yang mana benar. Orang terlalu banyak berkata-kata, akhirnya kebohongan, Amsal bilang bohong yang keluar. Makanya orang takut jadi pendeta kalau banyak bicaranya, nanti bohong. Karena kalau kita ngomong terus saudara, dan tidak berdasarkan firman, sometimes kita mau nambah dan mengurangi, bisa kita bohong. Karena terus-terus jadi kebohongan dilakukan, diucapkan terus-terus, orang anggap itu kebenaran. Itu Aristoteles. Nah dia seorang filsuf. Nah, saya belajar filsafat Kristen, itu udah filsuf yang luar biasa. Gurunya namanya Plato. Muridnya Aristoteles namanya, saudara kenal ini, Alexander Agung. Saudara lihat, jadi dia persis seorang filsuf yang sama dengan gurunya. Dan dia impartasikan orang yang besar ini kepada Alexander Agung. Itu wibawa yang luar biasa. Pengetahuan yang luar biasa. Nah, jadi seperti itu. Jadi di atas dari yang membentuk dia adalah guru dia. Yang hari-hari dia bergaul, dia berbicara, dinasehati. Hal yang sama dia turun ke bawah dia dan berbicara dan menasehati. Dan mereka bertiga, 1, 2, 3 menjadi persis sama. Serupa dan segambar. Nah begitu kalau kita jadi Michael Jackson, orang yang suka bergaul, datang di kamar, sebentar ketularan, dia pindah, dia punya kamar sendiri, dia pasang hal yang sama, persis gurunya. Dan dia juga akan jadi Michael Jackson yang bukan ya. Jadi berpikir seolah-olah. Begitu saudara, pakai topi, pakai segala macam, pakai ini, kira-kira begitu. Dan salahkah itu? Ya itu manusia memang seperti itu. Tetapi kira-kira Plato belajar dari gurunya juga. Siapa gurunya Plato? Socrates. Jadi sudah lihat, makanya Paulus bilang, apa yang aku ajarkan kepadamu, ajarkanlah juga kepada orang lain, yang juga cakap mengajar orang lain. Ini pemuritan. Socrates mengajarkan kepada Plato, Plato mengajarkan kepada Aristoteles, Aristoteles mengajarkan kepada Alexander Agung. Dan begitu terus. Nah dunia dibentuk seperti itu. Nah, kalau kita dengar firman, kita belajar firman dan kita mengajarkan firman kepada orang lain, dunia ini akan berubah. Amin. Sehingga seorang teolog Kristen menulis seperti ini. Kira-kira mengambil dari ini. You are what you repeatedly do. If you want to become like Christ, do what he did. Amin. Firman. Sebentar, kenapa saya bahas seperti ini? Karena tujuan Tuhan, saudara Bapak Ibu, kita, misi Tuhan untuk datang ke dunia ini, supaya setiap kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Dunia kita lahir bukan diciptakan untuk kita takut menghadapi hidup. Saudara, untuk apa tujuan kita hidup kalau kita hidup setiap hari dalam ketakutan? Untuk apa? Banyak orang menyesali hidupnya karena masalah yang tidak baik dari hari ke hari dalam hidup dia. Begitukah purpose Tuhan? Itukah misi Tuhan, rencana Tuhan buat hidup saudara dan saya? Tidak, amin. Jawabannya tidak. Makanya dia berikan roh keberanian buat kita karena dia punya purpose buat kita. Nah kita harus, saudara,
Kita akan menjadi seperti Kristus kalau kita lekat dengan firman. Renungkanlah firman itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati dan supaya engkau berhasil, perjalananmu berhasil dan engkau beruntung. Itu Yesus. Itu firman. Kalau itu yang membentuk kita, maka situasi apapun, fakta apapun, saya akan berpegang kepada yang namanya kebenaran. Orang tanya sama saya, Pastor Yesi, kenapa kamu biasa ketawa, suka cita, si muda, bisakah saya seperti engkau? Enggak ada masalah ya pendeta ya. Tanya Pak Yaya. Mungkin dia lebih besar masalah. Ya. Enggak gampang saudara. Tapi kenapa bisa seperti itu? Mau awet muda saudara? Ya itu renungkan firman. Supaya itu roh sukacita dalam diri kita. Joy like a river itu mengalir. Jadi walaupun kita susah. Bukan kita berpura-pura senang. Tapi itu kebenaran yang sedang kita praktekkan dengan iman kita. Maka itu menjadi habit buat kita. Karena semua bisa berlalu. Lagu dunia juga tahu badai pasti berlalu. Amin. Saudara, Ulangan 6 ayat 7. Nah inilah orang Israel bilang seperti ini. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada siapa? Anak-anakmu. Dan apa? Membicarakannya apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring. Bobo-bobo sama-sama anak-anak kira-kira gitu. Dan apabila engkau bangun. Nah ini tradisi orang Israel. Dia mengajar berulang-ulang. Kapanpun waktunya. Dan ini semua waktu-waktu yang baik. Iya kan? Ini semua waktu yang baik. Saudara kalau sesuatu yang tidak baik baru saudara ajar. Itu masuk kiri keluar kanan. Bocor. Tapi kalau waktunya baik seperti ini. Kita menasehati anak-anak kita. Kita berbicara kepada mereka. Itu tersimpan terekam. Saudara pendengaran ini luar biasa ya. Orang mau meninggal pun. Yang paling terakhir itu pendengaran yang masih mendengar. Nah, mungkin organ yang pertama terbentuk. Nah harus kita mengajarkannya berulang-ulang kata firman Tuhan. Luar biasa. Saudara ada satu true story, kisah nyata. Saya agak lupa, cuman kira-kira begini saudara. Pada masa Holocaust, waktu orang-orang Yahudi dibunuh, ya mati itu di camp konsentrasi apa namanya itu. Iya, saudara ada satu yayasan, ini kisah nyata ya, Katolik, suster itu, dia mengambil beberapa anak yang masih kecil. Mengambil mereka umur 2, 3 tahun, 4 tahun, sampai 5 tahun. Diambilnya, dibawanya ke panti itu. Dan anak-anak ini diselamatkan. Mereka lepas dari itu, mereka diselamatkan. Satu hari, kemudian beberapa tahun kemudian, anak-anak ini bertumbuh. Dan masih di asrama itu. Kemudian kalau saudara tahu orang yang sporadis dari Israel itu, mereka balik dari negara-negara lain. Dan mereka karena mau membangun, mau mencari kembali. Supaya bangsanya ini bisa dibangun. Karena sudah mau dihapus dari peta. Dan diserahkan kemana-mana. Jadi mereka mencari, masih adakah tersisa generasi kita. Kemudian ada orang berkata, ada di sana, di tempat itu. Dan sekelompok orang ini yang meneliti ini, mereka berbicara di susteran itu dan mengatakan, apakah ada anak bangsa Yahudi di tempat ini? Karena anak ini sudah terlanjur disayang dan semua bergaul dengan mereka. Sudah seperti bukan lagi anak-anak panti, tapi mereka udah begitu disayang melekat. Tidak juga mau berbohong, maka yayasan ini berkata, silakan cari sendiri. Silakan cari, kalau kamu dapat, bawa mereka. Saudara. Bagaimana kalau saudara dikasih begitu? Saudara tidak kenal pula. Siapa dia? Tidak ada fotonya. Iya kan? Nggak ada. Tapi cari. Bagaimana caranya? Saudara, orang-orang ini pada saat mereka istirahat. Dan kalau saudara tahu latar belakang dari cerita ini berbicara mengenai ketuhanan. Siapa Allah Israel? Bahwa mereka punya Tuhan. Namanya Adonai. Dan kisah ini ayat 7 mengutip kisah di belakangnya bahwa kita harus ajar berulang-ulang bahwa kita punya Tuhan itu Allah. Allah kita itu Esa. Dan Yesus pun mengutip ini dalam perjanjian baru.
Karena dia berbicara dengan orang-orang Yahudi. Saudara tahu apa yang dibuat oleh orang-orang sekelompok orang ini? Dengan sepi mereka mulai menyanyi. Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai Echad. Berulang-ulang. Shema Israel, Shema Israel. Dengarlah hai orang Israel, bahwa Tuhan Elohim itu adalah Elohim adalah Allahmu, dan Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa. Shema Israel. Saudara tahu orang Israel dari kecil, dari baby, mamanya selalu menyanyikan lagu ini. Sehingga dihafal. Masuk dalam pikiran mereka. Saudara ini tiba-tiba waktu mereka nyanyi lagu ini. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Saudara, mulai dari tempat tidur situ, satu anak mulai berdiri. Dia bilang ini aku tahu suara ini. Enggak asing suara ini. Dia berdiri. Ini enggak kenal, saudara, masih kecil kan. Yang sana juga berdiri. Aku tahu suara ini. Yang sana berdiri. Ini enggak asing ini. Dan dia, siapa yang nyanyi itu ya? Mereka udah mulai besar, mereka lihat. Waktu dia berdiri. Orang ini berkata, 1, 2, 3 suster berikan itu kepada kami. Mereka orang Yahudi. Saudara. Dan coba ditanya, masih ingatkah kamu? Aku ingat, mama saya selalu menyanyikan lagu itu. Mengajarkannya berulang-ulang. Saudara. Faktanya mereka hampir mati dalam camp itu. Faktanya mereka ada di situ. Tapi Tuhan mencari mereka. Mereka adalah umat pilihan. Apapun keadaan kita, kalau Tuhan memanggil saudara mencari saudara, dia punya misi buat saudara. Amin, saudara. Itu Yesus. Dan saya percaya hari ini, kita perlu merenungkan firman. Kita perlu mengajar anak-anak kita. Kita perlu mengingatkan mereka. Supaya one day waktu mereka dapat tantangan dalam kehidupan mereka ke depan hari. Mereka tahu siapa mereka. Mereka tidak takut menghadapi dunia ini. Karena mereka dipilih oleh Tuhan. Saudara, inilah misi. Tapi iblis berusaha untuk membuat kehancuran buat bangsa ini. Iblis berusaha untuk menyerahkan bangsa ini. Membunuh generasi ke generasi. Tapi Tuhan mencari karena Tuhan punya misi buat bangsa besar ini. Saudara, Tuhan punya misi buat namanya gereja. Umat pilihan Tuhan. Mungkin kita bukan bangsa pilihan Tuhan Indonesia. Mungkin kita kafir dikatakan. Tapi kita menjadi umat pilihan Tuhan. Gereja. Dan Tuhan punya purpose buat gereja. Tuhan punya rencana buat gereja. Supaya gereja akan dibentuk Tuhan. Untuk menjadi serupa dan segambar dengan dia. Dan Tuhan mau banyak orang diselamatkan. Supaya banyak orang menjadi serupa dan segambar dengan dia. Tapi iblis tidak suka. Dia berusaha untuk menghancurkan, menggagalkan rencana Tuhan. Untuk menghancurkan gerejanya. Dimulai dari mana? Dari family, dari keluarga. Sehingga suami istri berantem, anaknya berantem. Saudara, berusaha untuk dipisahkan. Banyak cara. Bangsa juga seperti itu. Tapi kembali saudara, Tuhan punya purpose buat kita. Amin. Saya lahir bukan dari keluarga yang takut akan Tuhan. Jauh sekali. Bapak saya orang bilang Kristen kapal selam. Puji Tuhan kalau dia nongol hari Natal. Bisa juga tidak. Tergantung. Perasaan saya tidak pernah saya lihat. Selama saya hidup. Ya, karena dia kecewa dengan gereja. Kira-kira seperti itu. Jadi Tuhan punya misi. Nah, mari kita masuk. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Jadi start from Galilea. Mulai dari Galilea. Di mana mereka mendapat visi dari Tuhan. Di mana Tuhan pertama kali memanggil murid-muridnya. Punya rencana buat mereka. Dan Yesus duduk berbicara kepada mereka berulang-ulang. Karena mereka orang-orang Yahudi. Berulang-ulang Yesus berkata, dengarlah seperti Alkitab berkata. Seperti Nabi berkata. Dengarlah ya orang Israel. Ini Shema. Bahwa Tuhan Allahmu, Tuhan itu Allah kita. Dan Tuhan itu Esa.
Jadi banyak Allah juga pada waktu itu, saudara. Sebelum Yahudi tidak ada agama. Semua itu disebut Elohim, Allah, dewa. Tapi yang dewa yang sebenarnya itu adalah Allah kita, namanya Adonai. Dan Yesus perlihatkan kepada mereka, kepada murid-muridnya. Dan Yesus mau mengatakan bahwa yang berbicara itu adalah Allah, adalah saya. Itu dia tanam di pikiran murid-muridnya. Dan saya percaya kenapa kita perlu gereja, kenapa kita perlu dengar khotbah, kenapa kita perlu baca Alkitab. Supaya kita tahu identitas kita. Kenapa kita dipanggil? Dipanggil untuk ngumpul-ngumpul saja begini? Bukan. Saudara lihat, dari Galilea akan tersebar ke bangsa-bangsa. Mereka dipanggil sebagai orang-orang yang bermisi. Itulah tujuan Tuhan. Karena waktu di misi nanti, di dalam misi itu mereka sedang dibentuk oleh Tuhan. Saya nggak bilang, bukan berarti ceritanya saudara misi, sekarang kita cari daerah-daerah baru kita bermisi. Bukan. Misi Tuhan yang sebenarnya adalah bagaimana kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Beritakanlah kabar baik ini kepada teman, kepada sahabat, kepada keluarga, bahwa Tuhan mengasihi dia. Ketika dia punya problem, ketika dia punya masalah, katakan bahwa Yesus mengasihi engkau. Dan inilah kabar baik Kristus itu. Itulah misi kita, memberitakan kabar baik kepada orang lain. Supaya orang itu seperti kita, dalam proses kita diselamatkan, dia juga dalam proses dia diselamatkan. Saudara nangkap ini ya. Dari Galilea ke bangsa-bangsa. Baru berangkat ke bangsa-bangsa. Itulah Injil diberitakan. Karena Tuhan mau bukan cuma orang-orang seputar di situ di Yerusalem, saudara. Di Galilea. Bangsa-bangsa lain yang kafir pun harus mendengar Injil. Mereka harus diberitakan kabar baik, saudara. Itulah yang ditunjukkan Tuhan Yesus kepada mereka. Ke-11 murid. Nggak banyak orang kan? Tapi dari murid-murid ini tersebar berita tentang Yesus Kristus. Mereka menjadi duta-duta yang membawa Injil kerajaan Allah. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Itulah menjadi saksi. Saudara tidak harus sekolah misionari, sekolah teologi, dan saya tamat misi. Mungkin bisa seperti itu kalau itu panggilan saudara. Tapi bermisi itu sederhana sekali. Ketika saudara pulang di rumah saudara bertemu siapa saja, saudara mulai bercerita tentang bagaimana perubahan hidup saudara. Amin. Bagaimana Tuhan merubah saya. Bagaimana Tuhan menyelamatkan saya. Itu misi saudara. Saudara tidak harus jadi misionaris yang diutus. Ada orang punya panggilan seperti Pastor Ali jadi misionaris. Setiap orang dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Dengan pekerjaan dan latar belakang saudara. Dan orang-orang ini mau taat. Mereka mendengar ini. Dan mereka mau melakukan itu. Bahwa Yesus memanggil mereka. Datang ke Galilea. Yesus menunggu mereka di Galilea. Selalu kalau Tuhan suruh orang untuk melakukan, Tuhan lebih dahulu hadir. Amin. Dia nggak bilang pergi ke sana, nanti mudah-mudahan kita ketemu di sana. Enggak kan? Ada orang WhatsApp saya, mudah-mudahan Pastor Resi kita akan ketemu di Go Conference 2026. Semoga akan ketemu. Saya bilang ya semoga kita ketemu 2026 di Go Conference. Ini. Tetapi Yesus tidak bilang seperti itu. Dia bilang kalau kamu pergi ke sana, dia pasti ada di sana. Jadi waktu orang-orang ini datang di sana, Yesus ada di sana. Sewaktu firman Tuhan berkata, menjanjikan kepada saudara, taat saja saudara. Saudara jangan ragu, apakah ada Tuhan nanti di situ? Apakah aku bisa ditolong? Apakah Tuhan bisa menyembuhkan aku? Apakah masalahku bisa selesai? Tuhan apakah engkau mampu? Itu kan kita pertanyakan Tuhan. Tetapi Tuhan selalu ada di sana. Dia mendahului mereka di Galilea. Makanya ada lagu lama. Sobat dari Galilea. Selanjutnya cari sendiri. Sobat dari Galilea. Ya, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepadanya. Kan Tuhan selalu kasih arah. Nah kecuali kita tidak pernah baca firman, tidak pernah dengar khotbah. Bagaimana kita tahu di mana itu ya? Di mana rumahnya Pastor Yesus ya? Kita nggak tahu. Tapi kalau sudah pernah tahu, pernah baca, oh di situ. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Kan dia tahu ini Tuhan kan? Wah mereka menyembahnya. Tetapi dikatakan beberapa orang ragu-ragu. Beberapa itu ragu-ragu. Nah kenapa? Ini tergantung relasi.
Amin. Tergantung relationship. Makin dekat, makin selalu berrelasi dengan seseorang, makin bergaul dengan dia, saudara akan mengenal. Makin saya bergaul dengan Pastor Yaya, Pastor Petra, saya akan makin mengenal siapa beliau, cara berpikirnya. Ya, dia nggak suka maunya Pak Petra atau Pas Yahya, baru lihat begini, oh pasti dia nggak mau yang begini. Kira-kira begitu kan? Saudara punya pengalaman dengan suami istri, dengan yang lain, ya. Makin kita dekat, makin kita mengerti. Nggak usah ngomong, kita mengerti. Saudara paham maksud saya. Nah begitulah kalau kita bergaul dengan Tuhan. Nah murid-murid ini ternyata terbagi dua. Ada yang betul-betul perhatian, percaya kepada firman Tuhan. Ya karena mereka dekat. Ada yang, aduh kayaknya belum percaya nih. Nah itulah kekristenan saat ini. Pak Yaya bilang tadi, normalkah itu? Ya normal. Amin. Kita nggak bisa selalu harus percaya, harus percaya, harus percaya. Yang benar begini, ya baca firman Tuhan. Kalau seseorang belum percaya, kasih lihat di ayat, kasih firman. Ini ayatnya bilang seperti ini, supaya biar dia membaca dan dia bertemu Tuhan, dia membangun hubungan dengan Tuhan. Itu akan jadi lebih kekal, lebih kuat daripada saya memaksa seseorang untuk percaya kebenaran. Nggak bisa kebenaran, nggak bisa dipaksa. Kebenaran adalah relasi, kebenaran adalah hubungan yang dibangun. Sama suami istri, bagaimana saudara saling percaya kalau saudara tidak pernah membangun hubungan? Saudara tidak pernah berkomunikasi, nggak mungkin. Bagaimana anak-anak saudara bisa percaya kepada saudara kalau saudara tidak pernah membagi hubungan dengan mereka? Nggak mungkin. Demikian pun Tuhan, makanya Yosua renungkan firman Tuhan itu supaya engkau bertindak hati-hati. Dan engkau berhasil, tergantung hubungan. Nah murid yang ragu-ragu itu, mereka menyembahnya tapi menyembah ragu-ragu. Gitu kan? Sama juga Petrus. Sampai Tuhan bilang sini. Tusuk ini tangan saya. Engkaulah Tuhanku. Siapa? Cuma Pak Yaya. Saudara juga. Ada yang bilang amin tadi Pak. Amin. Thomas. Nah Thomas orang pertama yang bilang gini. Engkaulah Tuhan. Terus salahkah itu iman Thomas? Sampai iman Thomas ini gak percaya. Iman Thomas loh, iman Thomas. Tidak saudara. Karena Thomas dia pakai akal dia juga dulu. Betul gak Tuhan ini? Aku lihat dulu ya. Nah ada orang punya iman seperti itu. Cek dulu. Oke. Aduh kau Tuhan. Ya gak apa-apa daripada gak percaya. Gak percaya kemudian. Enggak ini. Dan pergi. Lebih baik iman Thomas. Amin. Karena itu iman yang sedang diproses. Nah bagaimana dengan iman kekristenan kita? Ragu-ragu. Tapi Yesus selalu datang kepada mereka yang ragu-ragu. Amin. Yesus mau datang. Kalau saudara ragu-ragu hari ini tentang hidup saudara. Ragu-ragu tentang keselamatan saudara. Ragu-ragu tentang masa depan saudara. Datanglah kepada Yesus. Bacalah firman-Nya. Cuman itu saudara. Saudara kami boleh berdoa buat saudara. Kami boleh bisa mementoring menasihati saudara. Bertahun-tahun saya bisa mentoring saudara. Tapi tetap kalau saudara tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Maka semua apa yang kami ngomong itu juga manusia. Itu saudara bisa pertanyakan. Saudara bisa ragu. Itu kata Pastor Yesus. Itu kata Pastor Yaya. Itu kata pastor saja yang berpikir seperti itu. Bukti mereka tidak pernah rasa hal seperti yang kita rasa. Begitu kan? Ini tidak main perasaan saudara. Kebenaran bukan perasaan. Kebenaran adalah kebenaran. Saya nggak bisa ganti dengan apa. Kebenaran adalah kebenaran. Ada kata lain yang bisa ganti perasaan kebenaran dengan apa? Enggak ada. Karena kebenaran adalah kebenaran. Kenapa kebenaran adalah kebenaran? Karena kebenaran itu firman. Dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau Allah yang berfirman itulah kebenaran. Itulah kedaulatannya Tuhan. Yang gak bisa dipertanyakan. Hanya boleh ditaati. Amin. Jadi kalau saudara punya kehidupan seperti apapun. Saudara taat saja pada firman. Yesus mendekati kepada mereka dan berkata, kepadaku yang orang ragu-ragu dan semuanya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Tuhan dia sedang mengatakan bahwa aku Tuhan. Di sorga dan di bumi. Waktu dia bilang di sorga dan di bumi, orang udah tahu siapa itu dari sorga. Amin. Kalau di bumi iya, raja biasa. Orang yang punya kekuasaan. Dia bilang dari sorga dan di bumi, itu berarti penguasa langit dan bumi. Dan itu hanya Tuhan menjurus kepada satu orang yang namanya Mesias. Yesus. Hanya Yesus.
Kepadaku telah diberikan kuasa. Dan kuasa yang diberikan kepada dia, otoritas itu, dia berikan kepada saudara dan saya, yaitu gerejanya. Karena itu, karena kamu gereja mendapat kuasa otoritas itu. Apa katanya? Go, pergilah. Apa yang Yesus buat? Hanya 3,5 tahun. 3,5 tahun. Saudara. 3,5 tahun orang sudah diutus. Amin. Kalau sekarang, kalau saat ini mereka 3,5 tahun belum cukup, belum lulus. Amin. 4 tahun. Loh, sarjana teologi. Nah, kalau gereja-gereja setelah selesai, saudara, masuk 2 tahun. Apa namanya? Jadi vikaris 2 tahun, belajar dulu. Dan kamu akan dimentor oleh minimal 2 orang. Pergi. Dan kemudian dites lagi kesetiaannya dia. Dites lagi mentalnya dia. Baru nanti beberapa tahun kemudian, baru dia jadi pendeta. Nggak mudah kan? Nggak mudah, saudara. Tapi kita tidak harus juga seperti itu. Penting kita mau diajar. Amin. Dan Tuhan berbicara, kamu pergi menjadikan bangsa apa? Murid. Nah ini, menjadi murid. Kita pergi untuk apa? Menjadi saksi untuk apa? Untuk menjadikan murid. Nah kalau sebelum kita menjadikan orang murid, kita juga harus menjadi murid. Dan tanda murid dikatakan mereka dibaptis. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan tanda murid mereka diajar. Diajar untuk apa? Untuk melakukan. Bukan hanya diajar untuk membaca. Tapi melakukan. Kalau bahasa kita sekarang empowering. Kita diajar untuk melakukan apa yang kita belajar. Yang diperintahkan Tuhan. Bukan manusia. Dan ketahuilah, dari jaminan Tuhan, ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Amin. Sokrates mati, dia gak bisa menyertai Plato. Plato mati, dia gak bisa menyertai Aristoteles. Yesus mati, dia bangkit, dia hidup. Dia menyertai saudara sampai selama-lamanya. Ini bukan manusia. Karena itu 2 Korintus berkata seperti ini. Dan kita semua, nah ini purpose-nya, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dengan muka yang tidak berselubung, kata Paulus. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah itu tujuan Paulus. Inilah kemuliaan kepada kemuliaan, glory to glory. Setelah saudara diselamatkan oleh Tuhan, saudara dikuduskan oleh Tuhan, dan saudara mengalami kemuliaan. Dari justification, saudara masuk di dalam sanctification, saudara akan masuk dalam kemuliaan glorification. Glorification artinya saudara akan bisa menikmati Tuhan di kemudian hari, yaitu di surga. Tapi ada prosesnya saudara. Itu yang Paulus ajarkan kepada mereka. Nah dalam terjemahan sederhana Indonesia, saya baca buat saudara, ada nggak di situ? Iya. Dan Paulus bilang gini, demikianlah kita percaya kepadanya. Dengan pikiran yang sudah terbuka. Ini konteks orang Yahudi. Yang memandang Tuhan Yesus dan mencerminkan kemuliaannya. Maksud saya, kata Paulus, hati dan pikiran kita diterangi oleh Roh Kudus. Dan di mana ada Roh Tuhan, di situ ada kebebasan. Dari peraturan dan hukum yang lama. Kan Paulus hidupnya seperti itu. Hidup di bawah hukum. Kalau kekristenan kita masih hidup di bawah hukum. Agamawi saudara. Paulus bilang pertanyakan kemerdekaan kita di mana dalam Kristus. Mungkin kita ragu-ragu. Mungkin kita tidak sungguh-sungguh. Mungkin kita 2 kaki. Mau ikut Yesus. Mau juga dunia. Nah itulah jadi saudara bisa jadi begitu. Mau saudara di mana? Yang pasti orang mendua hati tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu, saudara, sukacita, damai sejahtera. Betul enggak? Itu kan kerajaan Allah. Saya tidak bicara surga ya. Tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena kalau kita mendua hati, mendua kaki, kita susah untuk tersenyum. Kita susah untuk bersukacita. Saudara Paulus bilang seperti itu. Dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kebebasan dari peraturan dan hukum yang lama. Tuhan Yesus mengubahkan kita oleh rohnya sehingga kita semakin sempurna.
Dan kita memancarkan kemuliaannya. Itulah saudara. Kita diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Inilah misi kita. Mari kita berbicara kepada anak-anak kita. Mari kita berbicara kepada teman-teman kita, sahabat kita. Kita membawa misi Tuhan supaya setiap orang bersuka cita. Saudara bayangkan kalau di mana-mana orang bersuka cita, setan lari. Amin. Dia nggak mempan, saudara. Kita semua bersuka cita. Kalau semua kita benar di hadapan Tuhan, kita dibentuk oleh firman Tuhan, nggak ada. Maaf kata, tidak ada penjarahan. Orang Kristen yang mau jarah itu takut kalau dia orang Kristen. Roh Kudus bicara kalau saudara nonton Victor Win, Holy Spirit. Nggak jadi. Amin. Nggak jadi. Itu bukan milik kita. Karena hukum jangan mencuri. Amin. Saudara bisa riset nanti itu. Amin. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya ia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dia yang sulung. Siapa saudaranya itu? Saudara dan saya. Amin. Itulah misi Tuhan. Dan kalau kita melakukan misi ini bukan memang nyaman. Tidak enak sekali lagi saudara. Tetapi tidak ada cara yang lain. Kalau kita memang harus masuk dalam misi ini. 3,5 tahun Yesus buat itu. Berusaha untuk menancap di pikiran mereka. Di hati mereka. Tentang misinya ini. Maka dia bilang pergi. Setelah kamu jadi murid. Kamu harus pergi memuridkan orang lain. Karena itu pergilah. Jadikanlah segala bangsa apa? Murid. Go and make disciple. Tidak ada yang lain. Saudara harus go and make disciple. Saudara boleh go. Dan tidak mengikuti conference. Mungkin di tempat lain. Tapi menjadikan murid itu harus. Amin. Saudara boleh ikut go. Ikut conference. Setelah pulang. Kita nggak jadikan murid juga orang. Untuk apa? Tapi lebih bagus kalau saudara ikut dua-duanya. Supaya saudara mengertikan. Oh begini. Supaya saya diperlengkapi. Saudara paham maksud saya? Menjadi serupa Kristus. Bukan hanya tentang menirunya. Gayanya, caranya, agamawi. Kita di agamawi seperti Kristus. Ya saudara, bukan. Bukan kita harus gondrong seperti Yesus. Bukan. Dan kemudian saudara kan saya nonton. Wah ada yang gondrong seperti mendapat Nobel, mendapat apa. Karena memang mirip Yesus. Ada yang mau gondrong seperti wah persis Yesus wajahnya. Memang kayak di lukis-lukisan itu. Lagi viral, saya nonton, iya ini persis Yesus sih kira-kira gini. Dia jalan di mana-mana, anak muda ya, tinggi. Kemudian orang bilang, Jesus seperti itu. Dan dia dengan bangganya, untungnya dia orang ini bertobat. Jadi dia kasih kesaksian. Saudara nonton dia kasih kesaksian, kan dia bertobat. Puji Tuhan, amin. Sudah kalau saya kecil lagi baru saya gondrong kan lucu. Baru Jesus, kenapa dia bilang Yesus dong? Tepuk tangan dong buat Yesus. Orang pikir apa Yesus dari mana ini? Amin. Yesus dari Tomak. Tentang membiarkan Roh Kudus membentuk kita menjadi sepertinya. Jadi untuk menjadi serupa dengan Kristus ada proses kita dibentuk. Itulah misi Tuhan. Dan misi ini enggak enak. Tetapi itulah kebenaran. Kita tidak bisa mengelak. Kita tidak bisa mengatakan tidak. Lebih baik pertama saudara bilang, aduh berat Tuhan. Tapi saudara melakukan. Daripada orang bilang, oke bos, oke. Tapi dia tidak melakukan. Alkitab Yesus mengajar, yang mana? Yang taat, yang mana yang membangun rumah di atas batu dan pasir? Yang mana saudara? Yang bilang oke, tapi tidak melakukan. Yang bilang ini, tapi kemudian dia melakukan. Yang itu, yang melakukan, amin. Ketaatan itu instan. Ya, saya lakukan. Daripada saya bilang oke dan saya tidak melakukan. Oke Tuhan, aku menyembah Tuhan. Yes Lord. Tapi kayaknya 1 tahun kita tidak kemana-mana ini. Nggak kemana-mana. Kalau saya tanya sudah, memuridkan orang nggak? Banyak masalah. Persoalan berat. Ada orang lebih berat masalahnya, dia butuh kabar baik saudara. Kalau saudara menolong orang lain, saudara akan keluar dari masalah. Saudara bersuka cita bukan karena masalah saudara selesai, tapi karena orang dimenangkan. Dan ketika kita bersuka cita, spiritual itu Tuhan turun. Dan setan pun yang mengikat kita akan pergi undur daripada kita. Karena apapun masalah kita, kita penuh dengan sukacita.
Kasih itu yang mengalahkan ketakutan. Aku berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Biar sungguh-sungguh firman-Mu ini menjadi misi buat kami. Misi dalam kehidupan kami. Kami mengerti filosofi misi itu Tuhan. Kenapa kami pergi? Kenapa kami harus memberitakan kabar baik? Untuk apa semuanya ini? Apa rancangan-rencana-Mu yang besar dalam kehidupan kami? Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus. Supaya kami menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Menjadi murid. Supaya kami bisa memuridkan orang lain untuk mengenal siapa Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini doa hamba-Mu. Ini doa kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Kami berdoa. Haleluya. Saudara yang percaya katakan. Amin. God bless. Tuhan berkati.